Kandung kemih ini adalah suatu organ ya yang diciptakan Tuhan untuk kita untuk menampung urin atau air seni yang sudah diproduksi oleh ginjal. Jadi dia adalah merupakan salah satu organ saluran kemih kita. Selain ginjal kita ada dua, kanan kiri ya, kemudian mengalirkan atau memproduksi air kencing yang merupakan suatu media untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun-racun atau produk-produk yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Kemudian dari ginjal, air seni itu akan mengalir melalui suatu saluran. Jadi salurannya juga ada dua, yaitu yang bernama ureter. Jadi ureter ada kanan dan kiri. Nah, ureter ini berfungsi untuk mengalirkan si air kencing itu ke kandung kemih kita yang jumlahnya satu ya. Letaknya biasanya di perut bawah. Kemudian nanti akan ditampung di situ sampai saatnya penuh. Kemudian kandung kemih ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke otak kita, di mana otak kita ini adalah pusat pengaturan berkemih kita. Kemudian otak akan memberikan perintah kembali ke kandung kemih kita untuk ya memang sudah saatnya untuk berkemih. Kemudian di bawah kandung kemih itu ada semacam klep atau katup yang berfungsi untuk mencegah kita tidak ngompol. Jadi di saat urin itu berkumpul di kandung kemih dan belum penuh, klep itu tertutup. Tapi saat otak sudah memberikan perintah bahwa ini saatnya berkemih, klep tersebut akan terbuka. Kemudian otot dari kandung kemih akan berkontraksi sehingga kencing keluar melewati suatu saluran keluar yang dinamakan uretra. Kalau seseorang tidak mempunyai kandung kemih, tentunya urin atau air kencing yang mengalir dari ginjal dan ureter tidak mempunyai tempat penampungan. Jadi kalau seseorang sampai tidak mempunyai kandung kemih, harus dibuatkan suatu kandung kemih yang baru sehingga ada tempat untuk menyimpan air kencing tersebut. Karena kalau tidak, nanti seluruh air kencingnya itu akan beredar di dalam perut tanpa ada tempat menyimpannya. Nah, pada kasus-kasus yang misalnya kandung kemihnya rusak atau harus diganti, bisa dibuatkan suatu kantong baru ya dengan teknik-teknik operasi yang ada sekarang itu bisa dibuatkan. Tapi fungsinya untuk menyimpan, jadi ya harus dipertahankan agar organ ini tetap sehat sehingga bisa menyimpan air kencing dengan seharusnya dan juga saat berkemih bisa mengeluarkan kencing dengan baik. Faktor-faktor resiko yang bisa menjadi penyebab penyakit di kandung kemih itu biasanya kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu penyakit-penyakit yang tergolong di fase penyimpanan atau fase pengisian. Jadi saat kandung kemih itu mengisi si kantong kencing, di situ bisa terjadi beberapa penyakit seperti contohnya overaktivitas dari kandung kemih, atau mungkin klep tadi atau katup yang berguna untuk menyimpan si kandung kemih sehingga tidak terjadi mengompol, ada kelainan atau mungkin rusak sehingga terjadilah mengompol saat fase pengisian. Sebaliknya, di fase berkemih itu bisa terjadi kelainan di kandung kemih, misalnya kontraksi dari otot kandung kemih itu tidak bisa berkontraksi maksimal karena berbagai sebab atau berbagai penyakit yang menyebabkan pancaran kencingnya menjadi pelan dan sisa kencing yang tersimpan di dalam kandung kemih itu terlalu banyak. Normalnya seseorang apabila berkemih dengan baik, sisa kencing di dalam kandung kemih harusnya habis atau minimal sekali. Tapi dengan gangguan kontraksi dari otot kandung kemih itu bisa terjadi sisanya di dalam banyak. Kemudian juga saatnya berkemih, selain dari kandung kemih yang berperan tadi adalah uretra tentunya. Kalau misalnya terjadi pembesaran prostat di sekeliling uretranya itu juga bisa menyebabkan kelainan dalam berkemih. Gaya hidup yang sehat untuk menjaga agar kandung kemih kita sehat sebenarnya adalah tentunya yang pertama dan mungkin selalu diulang-ulang adalah hidrasi yang cukup, minum yang cukup. Ini menjaga kesehatan seluruh saluran kemih dari mulai ginjal, kemudian dari kandung kemihnya itu sendiri. Karena seperti yang diketahui, salah satu penyakit yang sering timbul yaitu beser atau overaktivitas kandung kemih. Itu bisa disebabkan karena misalnya minum yang terlalu banyak sehingga menjadi bertambah beser, atau minum minuman jenis-jenis selain air putih yang banyak mengandung kafein sehingga terjadilah beser juga.
Selain itu, mungkin penyakit yang sering juga adalah infeksi saluran kemih yang bisa kita hindari dengan ya tadi sekali lagi minum yang cukup dan tidak berlebihan, tidak menahan kencing, dan tentunya menjaga kebersihan dari saluran kemih kita dan organ intim kita. Kemudian selain itu ada juga penyakit yang harus kita hindari, yaitu batu saluran kemih misalnya. Jadi makanan-makanan yang mungkin bisa meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya batu, kita juga mesti hindari. Yang terlalu berkolesterol tinggi, asam urat tinggi, mungkin yang kalsiumnya terlalu berlebihan, kita juga harus hindari. Faktor kebiasaan gaya hidup seperti merokok mungkin, kita juga perlu hindari untuk mencegah misalnya terjadi keganasan di saluran kemih kita. Nah, untuk gangguan kontraksi kandung kemih tadi yang biasanya timbul di saat berkemih, itu juga kita perlu menghindari atau menjaga diri agar kita tidak terkena penyakit-penyakit sistemik seperti contohnya diabetes mellitus atau penyakit gula. Di mana diabetes ini bisa menimbulkan kerusakan pada saraf-saraf kecil sekitar kandung kemih yang akan mempengaruhi kontraksi dari si kandung kemih tadi. Kontraksi ototnya bisa menjadi lemah. Jadi cobalah untuk menjaga pola hidup sehat, kemudian beraktivitas secara teratur sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan gangguan kontraksi kandung kemih. Sekian pembahasan mengenai kesehatan organ kandung kemih. Saya Profesor Dr. Harina Era Harjo, spesialis urologi. Sampai jumpa di konten berikutnya.